Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam sesi kedua dari kajian tentang zikir dan wirid dari perlindungan. Zikir, wirid, perlindungan dari mara bahaya dan yang lainnya. Sebelum bahas ini, mungkin kita akan bertanya, bukankah musibah, bara bahaya yang akan menimpa kita itu adalah takdir? Dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat menolak takdir. Maka jawabannya benar. Dan ketika kita berlindung kepada Allah dengan doa-doa, zikir-zikir, wirid-wirid, itu pun juga bagian dari takdir. Itu pun juga bagian dari takdir. Hal ini dijelaskan oleh Al-Nawawi rahimahullah ta'ala di kitab Al-Azkar. Beliau juga mengutip hal ini dari Al-Imam Al-Ghazali. Kita masuk kepada zikir yang berikutnya, yaitu zikir pagi petang. Zikir yang dibaca setiap pagi dan setiap sore. Yaitu bacaan zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Setelah kita kemarin menyebutkan dua zikir, yaitu zikir ketika singgah di suatu tempat, membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan zikir keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Maka sekarang kita zikir pagi petang, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini gampang dihafal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu apapun, dengan menyebut nama Allah, alladzi la yadurru, yang sesuatu apapun, tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat, gangguan, ma'asmihi, yang karena keagungan namanya, sesuatu apapun, fil ardi wala fis sama', di langit maupun di bumi, tidak akan ada yang bisa memberikan gangguan kepadanya karena keagungan namanya, wa huwas sami'ul alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Utsman bin Affan yang menyampaikan hadis ini menyatakan, man qalaha salasan idza asbah wa salasan idza amsa lam yadurruhu syai'un. Siapa yang mengucapkannya 3 kali pada pagi hari, 3 hari pada sore hari, lam yadurruhu syai'un, sesuatu apapun tidak akan ada yang dapat memberikan mudarat kepadanya. Syai'un dalam hadis ini disebutkan sesuatu apapun, itu umum. Itu umum. Dalam ilmu ushul, nafyun fi siyaqi, nakirah fi siyaqi nafi tufidul umum. Sesuatu yang umum dalam konteks penafian, maka ini memberikan nakirah dalam konteks penafian memberikan faedah umum. Arti apapun, tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat kepadanya. Apakah gangguan dari manusia, dari jin, dari hewan, atau makhluk-makhluk yang lainnya. Semisal corona. Maka zikir-zikir ini kita ucapkan. Qadarullah, kalau ternyata terkena corona, itu takdir Allah. Ada kebaikan yang Allah inginkan. Hikmah yang besar yang Allah kehendaki. Namun kita disyariatkan
mengambil sebab perlindungan dengan membaca zikir. Lain sebab-sebab perlindungan yang lainnya, ya, semisal memasukkan prokes, ya, dan yang lainnya. Nah, zikir-zikir ini sangatlah penting dibaca seorang mukmin, terlebih lagi di masa saat ini, masa-masa wabah yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari wabah ini. Ya, zikir-zikir ini sangat penting, proteksi. Karena kita nggak bisa mengandalkan diri kita kepada diri kita sendiri. Kita mesti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian berikutnya, ya, zikir yang lainnya ialah, ya, zikir masih dari zikir pagi petang, masih juga perlindungan. Kata Nabi SAW, ya, seorang muslim, idza amsa qala, apabila seorang muslim di waktu, ya, petang hari dia mengucapkan, Rabbi as'aluka khairu ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Kata Nabi SAW, ya, seorang muslim jika dia memasuki waktu sore hari, maka dia mengucapkan, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah, ya, wa ma ba'daha. Ya Rabb, aku mohon pada Engkau ya Allah, ya, khaira, kebaikan, ma fi hadhihi al-lailah, kebaikan yang ada di malam ini, ya, wa ma ba'daha, dan kebaikan malam setelahnya. Kemudian wa a'udzubika, aku berlindung pada Engkau ya Allah, min syarri hadhihi al-lailah, dari keburukan malam ini, wa syarri ma ba'daha, dan keburukan-keburukan setelahnya. Maka seorang muslim dia juga, ya, mesti meminta kepada Allah terhindar dari keburukan-keburukan yang ada di malam hari. Karena malam hari itu biasanya keburukan itu nampak, keburukan itu tersibak, keburukan itu tersebar di malam hari. Binatang buas banyak keluar di malam hari. Para penjahat, para begal, ya, mereka biasa beroperasi di malam hari dan yang lainnya. Maka, ya, di tafsir surah Qul a'udzu birabbil falaq, ya, para ulama menyebutkan tentang keburukan-keburukan di malam hari. Di antara oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di tafsir beliau Taisir Karimir Rahman. Ya, bagaimana malam hari itu penuh keburukan. Maka seorang muslim dia mesti berdoa pada Allah, minta perlindungan, minta kebaikan di malam itu, dan minta dilindungi dari keburukan. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa ma ba'daha. Ini gampang dihafal. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa ma ba'daha. Ya Allah, aku memohon pada Engkau ya Allah kebaikan di malam ini dan kebaikan di malam-malam setelahnya. Wa a'udzu bika min syarri hadhihi al-lailah wa ma ba'daha. Dan aku berlindung pada Engkau ya Allah, ya, dari, ya, keburukan yang ada di malam ini dan malam-malam setelahnya. Nah, ini penting sekali, ya, seorang muslim berlindung, ya, dari, ya, keburukan-keburukan yang ada di malam. Termasuk salah satunya, ya, mungkin, ya, wabah yang ada di malam hari. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Ya. Kemudian zikir perlindungan yang lainnya. Ini berarti zikir ketiga, ya. Zikir ketiga di malam ini setelah sebelumnya 2 zikir sebelum. Yaitu seorang mengucapkan hasbi Allah. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ya, cukuplah Allah sebagai penolongku. Alaihi tawakkaltu. Ya, hasbi Allah la ilaha illahu.
Cukuplah Allah sebagai penolongku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu. Hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dan dialah Rabb, pemilik arsy yang azim. Ya, ini dianjurkan untuk dibaca 7 kali, pagi atau sore. Ya, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini juga zikir yang gampang untuk dihafal. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, nanti insya Allah kita akan bagikan ini zikirnya, lafaz-lafaznya. Saya akan kirimkan ke Pak Bayu. Pak Bayu mungkin nanti akan meng-share ke teman-teman semuanya. Ya, zikir ini pagi petang dibaca 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, disebutkan dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qalaha hina yusbih wa hina yumsi sab'a marrat." Siapa yang mengucapkan ini 7 kali di waktu pagi atau sore, kafahullahu ma ahammah min amri dunya wal akhirah. Maka Allah akan mencukupi dia, ya, ma ahammahu, dari segala apa yang dicemaskannya. Dia cemas apa? Allah akan mencukupkan dia. Allah akan memberikan kecukupan untuk dia dari hal-hal yang dia cemaskan. Ya, bi amri dunia wal akhirah, dari segala urusan dunia maupun akhiratnya. Dari segala urusan dunia. Ya, urusan dunia dia ada cemas dengan perkara di dunia ini. Ya, dia cemas dengan adanya wabah. Ya, di akhirat dia cemas akan dia masuk neraka, maka Allah akan cukupkan dia. Kemudian zikir yang berikutnya, yang keempat malam ini, ya, yaitu masih dari zikir ya pagi sore, yaitu membaca Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ughtala min tahti. Ya, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari segala keburukan dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli wa mali. Aku memohon ampunan, ya. Saya memohon ampunan dan perlindungan ya Allah kepada Engkau ya Allah dalam urusan agama, dunia, keluarga dan hartaku. Allah mastur aurati, ya Allah tutuplah aib-aibku. Ya, wa amin rawati, dan hilangkanlah rasa takutku, rasa takut, cemas, gelisah dan lain-lain. Ya, Allah mahfadni min baini yadayya wa min khalfi. Ya Allah, jagalah aku ya Allah, dari depan, dari belakang. Wa an yamini wa an shimali, dari kiri, kanan. Wa an fawqi wa an fawqi, dan dari atas. Wa a'udzu bi azamatika an uqtala min tahti. Dan aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah jika aku diserang dari arah bawah. Nah, ini doa minta perlindungan. Perlindungan dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bahkan bawah. Ya, maka sudah layak seorang muslim memohon perlindungan kepada Allah yang demikian. Ya, yang demikian. Karena dia tidak tahu mudarat-mudarat apa yang akan menghampiri dia. Dari arah mana? Dari arah depannya, belakangnya, ya, kiri, kanan, atas, atau bawah. Maka dia mengucapkan zikir ini. Ya. Dan zikir ini ada di buku-buku panduan zikir sore, zikir pagi petang. Ya. Maka seorang muslim mesti bersemangat menghafal zikir-zikir ini. Jangan sampai dia tidak memiliki antusias, tidak memiliki keinginan, semangat untuk menghafal zikir-zikir ini. Di mana orang-orang kita lihat ada yang mereka menghafal lagu-lagu, ya, lagu-lagu dari band-band favorit, penyanyi favorit, itu sampai sekian album dihafal. Sekian album, padahal mungkin bahasanya bahasa asing. Ya. Nah, harusnya seorang mukmin
yang punya motivasi jauh-jauh lebih berlebih dibandingkan dengan para penghafal lagu-lagu. Ya, dia mesti memiliki semangat, antusias untuk menghafal zikir-zikir ini dengan maknanya. Karena sebagaimana pada pertemuan pertama yang telah kita sebutkan, kita tidak akan diberi ganjaran pahala dalam zikir kecuali jika mengetahui maknanya. Berbeda dengan Al-Quran. Baik, barakallahu fiik. Kemudian ya ikhwah, di masa pandemi saat ini, kita menyaksikan begitu banyak musibah, bencana yang melanda kaum muslimin. Bahkan kita lihat menimpa juga orang-orang yang kita kenal, atau bahkan orang yang cukup dekat dengan kita. Ya, maka seorang mukmin ya mesti mengambil pelajaran dari hal ini. Atau bahkan musibah itu ternyata menimpa diri kita. Ya, menimpa diri kita yaitu misalkan qadarullah wa syafa'an. Allahumma la qadar. Ya, la qadarullah. Semoga Allah tidak takdirkan ya. Misalkan seorang kita ini terkena wabah tersebut. Maka seorang mukmin ketika terkena wabah tersebut pun juga menjadi ajang pahala buat dia. Ya, dia mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia berdoa kepada Allah. Allahumma ajur fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, ya Allah, Allahumma ajurni. Ya Allah, berilah pahala fi musibati, atas musibah yang menimpaku ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan gantilah bagiku musibah ini dengan yang lebih baik lagi. Jadi kalau seorang muslim dia qadarullah terkena wabah corona, itu bukanlah kehancuran hidup bagi dia. Bukanlah berakhirnya hidup buat dia. Tidak. Dia mesti juga mendapatkan pahala dari musibah ini dan dia memohon kepada Allah. Setelah dia sikapi dengan sabar, menerima takdir Allah, dan dia berdoa kepada Allah agar diberikan pahala atas musibah yang menimpanya ini. Dan digantikan dengan yang lebih baik. Doanya apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya. Allahumma ajurni ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan gantilah dengan yang lebih baik ya dari musibahku ini. Kata Nabi SAW, ya, ma min abdin usibuh musibatun, tidak ada seorang hamba yang dia terkena musibah, wa yaqul, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang mendapatkan musibah mengucapkan ini, ya, melainkan Allah akan ya menggantikan untuk dia pahala ya dengan sesuatu yang lebih baik. Allah memberikan dia pahala atas musibah dia, dan Allah akan gantikan ya musibah dia tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi seorang muslim dalam kondisi apapun, hatta terkena wabah sekalipun, itu bukanlah kiamat untuk dia. Ya, dia masih bisa mendulang pahala, dia masih bisa mengambil banyak manfaat dari musibah yang menimpa dia. Baik. Berikutnya, jika musibah itu ada pada orang lain, ya tadi sebagaimana yang telah kita terangkan, ada pada orang-orang yang kita kenal, yang kita dekat, ya, atau orang-orang yang banyak sekali terkena musibah ini, ya, maka kita pun masih juga bisa mengambil faedah, manfaat, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdilah. Ya, yaitu dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih. Ya, ini diucapkan ya, mungkin kata para ulama kita mengucapkannya diam-diam, tidak terdengar oleh orang yang terkena musibah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah melindungi saya dari musibah yang menimpamu. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdilah. Dan Allah memberikan keutamaan bagi saya atas kebanyakan makhluknya dengan keutamaan yang sangat banyak. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan ini, man ra'a mubtalan, siapa yang melihat orang yang terkena musibah kemudian dia mengucapkan ini, alhamdulillahilladzi ya afani mimma btalaka bih,
wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Siapa yang mengucapkan ini ketika melihat orang lain tertimpa musibah, lam yusibuhu dzalikal bala'u, maka musibah tersebut tidak akan menimpa dia. Makanya kalau ada orang kena corona, kita mengucapkan ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Siapa yang mengucapkan ini, lam yusibuhu dzalikal bala. Bala tersebut, bencana tersebut tidak akan menimpa dia. Menimpa orang yang mengucapkan ini. Ya, jadi ada orang terkena wabah, terkena banyak mudarat, kita juga bisa mengambil faedah. Ya, kita juga bisa mengambil faedah dari hal tersebut. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat jarang ya untuk diterapkan. Ya, padahal ini ya sangat penting sekali seorang muslim ketika dia melihat banyak musibah yang menimpa saudara-saudara dia, ya maka ya dia mengucapkan hal tersebut, dia dapat perlindungan dari Allah. Kemudian yang terakhir, ya yang terakhir dari zikir perlindungan yaitu zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, sebagaimana yang kita ketahui, ya dia ditelan ikan. Ya, ditelan ikan sebagai bentuk ujian buat dia. Ditelan ikan paus yang besar. Dan Allah takdirkan dia masih hidup di ikan paus. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, la ilaha illa anta. Dia mengucapkan ini. Jadi kalau sudah terlanjur terkena musibah, mengucapkan ini. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Yunus alaihissalam, "Falaula annahu minal musabbihin, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, berzikir kepada Allah, maka tentulah dia akan tinggal di perut ya ikan paus tersebut sampai hari kiamat. Ya. Nah, ketika dia mengucapkan zikir tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka Allah keluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus. Begitu juga kalau kita qadarullah ya terkena virus, terkena wabah, terkena mudarat, mengucapkan ini. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baik, ini saja dari zikir-zikir perlindungan 30 menit. Nanti bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Bagi yang mau bertanya bisa via chat ya. Silakan. Saya bacakan dulu yang pertama, Ustaz. Ya. Yang pertama, apa pendapat Ustaz tentang vaksin? Nah, ini mah nanyanya bukan ke saya ini. Tanyanya ke ahli kesehatan ya. Kalau saya nggak punya pengetahuan apa-apa di sini. Ya, nggak punya pengetahuan apa-apa. Saya kurang paham. Ya, memang ada perbedaan yang mencolok ya antara vaksin di negeri kita dengan vaksin yang ada di negeri lain. Di Eropa misalkan baru saja ada perhelatan besar Piala Eropa, pertandingan bola, di mana kita lihat supporternya puluhan ribu tanpa ada masker, tanpa ada jaga jarak. Saya pernah bertanya mengenai hal ini, kenapa demikian pada seorang rekan. Katanya mereka semua sudah divaksin. Taib. Kenapa di Indonesia yang sudah divaksin kok masih bisa terpapar, bahkan banyak yang wafat? Ya, dan yang sudah divaksin pun ternyata tetap menerapkan prokes. Maka ada sesuatu yang
berbeda vaksin di Indonesia dengan vaksin di negeri lain. Ya, walau kalau vaksin tersebut bagus ya, itu hanya bentuk ikhtiar. Tetap kita tidak boleh bergantung sama vaksin, tapi bergantung sama Allah. Tapi yang saya lihat ada perbedaan yang mencolok. Vaksin di negeri kita dengan di negeri lain. Di negeri kita, orang-orang yang sudah vaksin tetap menerapkan prokes, terpapar juga, bahkan mati juga. Dan banyak sekali. Ini juga yang dikritisi oleh salah seorang pakar kesehatan, punya pendidikan tinggi dalam kesehatan, bahkan pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan, yaitu Siti Fadila itu. Ini artinya vaksin yang di Indonesia ini saya nggak tahu ya, kok kita beda penerapannya dengan yang di luar negeri. Allah alam bishawab, saya belum mampu mengurai lebih lanjut mengenai ini. Yang lain silakan. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ya. Tadi disebutkan lafaz ketika melihat orang yang tertimpa musibah dengan ada lafaz hamdalahnya, Ustaz. Apakah ketika kita baca itu tidak menyinggung orang yang tertimpa musibah tersebut, Ustaz? Makanya tadi saya sebutkan, bagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Kita membacanya dengan lirih, tidak terdengar oleh orang yang terkena musibah. Kita mengucapkan alhamdulillah bukan pujian atas dia tertimpa musibah, tapi alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih. Segala puji bagi Allah yang telah melindungi saya dari musibah yang menimpamu. Tapi itu hamdalah, pujian pada Allah atas perlindungan Allah kepada kita, bukan kepada perlindungan Allah, pujian kepada Allah atas musibah yang menimpa dia. Dan kata para ulama, ya, sebaiknya ini pun juga diucapkan dengan lirih, tidak terdengar oleh orang yang tertimpa musibah, karena ini akan menimbulkan tersinggung, tambah sakit hati dan seterusnya. Karena orang-orang yang tertimpa musibah butuh dihibur, ya, butuh dihibur, didukung, disupport, ya, begitu Pak Bayu. Ada yang lain? Kalau ada bisa menghidupkan mikrofon ya, silahkan. Cukup sepertinya, Ustaz. Baik, karena memang sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mengikuti kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ya apa yang kita dengar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai mara bahaya, bencana dan bala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kaum muslimin atas musibah bala, ya, dan meninggikan derajat kaum muslimin yang wafat dan mengampuni dosa-dosa mereka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.